Oke, coba kita bedah satu persatu ya. Belakangan ini pasti kalian sering banget dengar soal chia seed kan? Di mana-mana orang ngomongin makanan ini. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas memisahkan mana yang cuma sekedar hype marketing yang berlebihan dan mana yang benar-benar fakta sains yang terbukti. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah biji sekecil ini beneran seajaib itu? Maksudku, coba deh kalian perhatiin. Trennya ini udah gila banget. Orang-orang nambahin chia seed ke botol minum harian mereka, dicampur ke smoothie, sampai dibikin puding kekinian yang estetik banget. Tapi, sebenarnya dari mana sih awal mula obsesi global ini? Percaya atau enggak, ceritanya ini udah lumayan panjang. Tanaman yang kita kenal sebagai chia ini aslinya dari Meksiko dan Amerika Selatan loh. Dulu, biji kecil ini adalah rahasia andalannya para prajurit tangguh suku Maya dan Aztec loh. Mereka pakai ini sebagai semacam suplemen penambah energi buat bertahan seharian di medan perang. Jadi luar biasa banget kan? Dari andalan di medan perang zaman kuno, sekarang berevolusi jadi menu diet modern kita. Biar jelas, ini ya gambaran bahasan kita hari ini. Kita akan lihat sejarah superfood ini, membongkar fakta nutrisi yang tersembunyi, segudang manfaatnya, efek samping yang wajib kalian waspadai, dan tentu aja cara mengonsumsinya yang paling tepat. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Fakta nutrisi tersembunyi. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini karena sering banget disalahpahami. Banyak orang yang mikir chia seed itu cuma sebatas sumber protein aja. Padahal kalau kita perhatiin, porsi 28 gram atau sekitar 2 sendok makan, chia seed ini secara mengejutkan justru tinggi banget di lemak, yaitu sekitar 8,7 gram, dan seratnya menembus angka 11 gram. Proteinnya sendiri ada di 4,7 gram. Kombinasi lemak dan serat yang tinggi inilah yang sebenarnya punya kekuatan magis buat bikin perut kita merasa kenyang jauh lebih lama. Nggak cuma makronutriennya, kepadatan mikronutriennya juga nggak kalah keren. Coba deh lihat angka kalsiumnya, mencapai 18% dari kebutuhan harian kita. Untuk ukuran biji sekecil itu, asupan kalsiumnya bahkan bisa ngalahin beberapa produk olahan susu loh. Ini kabar fantastis banget buat kalian yang vegetarian. 2 sendok makan ini juga udah menuhin hampir sepertiga kebutuhan mangan, magnesium, dan fosfor harian kalian. Super padat gizi kan? Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu segudang manfaat kesehatannya buat tubuh kita. Rahasia utama kenapa chia seed ini dibilang superfood sebenarnya berpusat pada satu hal ini, serat larut. Biar gampang, bayangin aja chia seed ini kayak spons. Waktu dia kena cairan di dalam lambung kita, dia bakal langsung menyerap air, terus mengembang dan berubah bentuk jadi gel. Ya, teksturnya emang agak kenyal dan jujur aja sering dibilang mirip telur katak gitu ya. Tapi percaya deh sama prosesnya. Tekstur gel inilah yang nahan pencernaan biar nggak terlalu cepat, bikin lambung penuh lebih lama, dan yang paling krusial, gel ini tuh ibarat hidangan utama yang super disukai sama bakteri-bakteri baik di usus kita. Gara-gara efek gel tadi, efek dominonya buat kesehatan itu merambat kemana-mana. Lapisan gelnya bisa mencegah lonjakan glukosa, yang artinya ini juara banget buat ngebantu penderita diabetes menstabilkan gula darah. Terus, kalsium sama fosfor yang kita bahas tadi, kerja nyata buat perkuat tulang. Buat anak-anak, nutrisinya mendukung banget untuk perkembangan otak mereka. Chia seed juga punya antioksidan yang terbukti bisa lindungin kulit dari efek buruk sinar UV. Dan pastinya, serat larutnya tadi jago banget mengikat dan membuang kolesterol jahat dari pembuluh darah kita. Bener-bener paket komplit. Nah, sekarang kita masuk ke sesi uji realita. Waspada efek samping, karena di balik hype-nya, nggak semua hal itu sempurna. Di sini kita harus luruskan satu nuansa biologi yang vital banget tapi sering sengaja dilewatkan sama klaim marketing. Banyak banget yang koar-koar kalau chia seed bisa sepenuhnya gantiin ikan salmon buat dapetin omega 3. Kenyataannya nggak sesederhana itu. Omega 3 di chia seed itu bentuknya ALA, yang ibaratnya tuh cuma bahan baku atau bentuk awal. Sedangkan bentuk omega 3 aktif yang langsung dipakai sama tubuh buat melawan peradangan jantung dan otak, itu namanya DHA, dan ini dapatnya dari ikan laut. Dan ini nih, fakta mengejutkannya. Tubuh kita itu sebenarnya sangat tidak efisien dalam mengubah ALA nabati tadi jadi DHA. Kalian tahu berapa tingkat konversinya? Cuma sekitar 0,5%. Super kecil kan? Artinya, kalau kalian cuma murni ngandalin chia seed buat omega 3, kalian sama sekali nggak mencukupi kebutuhan hariannya. Kalian tetap harus nyari sumber omega 3 dari ikan atau suplemen DHA murni. Fakta tadi langsung memunculkan satu pertanyaan penting. Bisakah chia seed ini berubah jadi sesuatu yang berbahaya secara medis kalau kita salah cara makannya? Jawabannya, iya, sangat bisa.
Ini peringatan medis yang wajib banget kita cermati bareng-bareng. Bahaya yang paling nyata di depan mata itu adalah resiko tersedak. Ingat kan, dia bisa nyerap air sampai 12 kali lipat beratnya. Nah, kalau kalian nekat nelan ini mentah-mentah dalam keadaan kering, dia bisa tiba-tiba mengembang di kerongkongan dan bikin penyumbatan seketika. Serem kan? Terus, kalau asupan air kalian kurang, seratnya yang tinggi malah bisa bikin sembelit kronis dan perut kembung hebat. Ada juga beberapa studi yang menunjukkan kalau konsumsi ALA dalam dosis yang terlampau tinggi berpotensi meningkatkan risiko kanker prostat. Dan karena dia bertindak sebagai pengencer darah alami, buat kalian yang habis operasi atau lagi minum obat seperti warfarin, mending hindari dulu deh. Berarti solusinya apa? Kita masuk ke bagian cara mengonsumsinya yang tepat dan aman. Cara nyiapinnya itu sebenarnya sederhana, tapi butuh sedikit kesabaran. Aturan pertamanya, selalu, dan saya ulang, selalu campurkan 2 sendok makan chia seed utuh ini dengan cairan, entah itu air putih, susu, atau yogurt. Langkah kedua, dan ini hukumnya mutlak, tunggu minimal 15 menit. Kalian wajib ngasih waktu supaya serat larutnya bereaksi sempurna bikin gel pelindung. Nggak perlu repot-repot ditumbuk atau di blender kok. Nah, begitu dia udah mengembang penuh jadi gel, risiko tersedak tadi otomatis hilang dan manfaat pembersihan untuk ususnya langsung aktif. Tinggal tambahin topping enak kayak buah beri atau kacang dan siap dinikmati. Sebagai rangkuman obrolan kita, chia seed emang beneran superfood yang mengagumkan. Seratnya juara, kalsiumnya melimpah, dan padat nutrisi. Tapi, semua kekuatan magis itu cuma bisa kebuka kalau kalian ngehargain cara kerjanya dan nyiapinnya dengan benar. Dia ini bukan obat ajaib yang bisa menggantikan segalanya, tapi pelengkap gizi yang super cerdas. Jadi, saya mau nanya nih sebelum kita selesai, udahkah kalian merendam chia seed kalian hari ini? Teruslah cari tahu, jaga kesehatan, dan terapkan info ini dengan bijak ya.